Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Safrizon, NIM 251211600069, merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Azkia. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video tutorial pengolahan data, uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji one way ANOVA satu arah menggunakan aplikasi SPSS. Video ini merupakan tugas akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono SPD MPD. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data kita memiliki sebaran yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam SPSS sering menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel besar dari 50 atau Shapiro-Wilk untuk sampel yang kecil dari 50. Adapun tata cara kita pengambilan keputusan di dalam uji normalitas ini adalah jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, baiklah, sekarang kita coba menggunakan aplikasi SPSS. Dalam pengujian ini, yang kita butuhkan adalah data nilai dalam bentuk Excel dan juga aplikasi SPSS. Nilai yang digunakan di sini adalah nilai asesmen sumatif akhir semester kelas 4 di SDN 02 Talamau, di mana data yang saya gunakan adalah sebanyak 2 kelas, yaitu kelas A sebanyak 15 siswa dan kelas B sebanyak 15 siswa. Untuk kelas A, saya beri kode dengan 1, dan untuk kelas B, saya beri kode dengan 2. Baik, sekarang kita akan mencoba melakukan uji normalitas dengan SPSS. Ini aplikasi SPSS sudah kita buka. Kita lihat pada bagian variabel view, pada kolom name barisan pertama, kita ketik dengan hasil. Baris kedua, kita ketik di sini dengan kelas. Pada kolom desimal, kita jadikan desimalnya 0. Terus, pada kolom value, baris pertama kita kosongkan, dan baris kedua kita bikin 1, value-nya 1 dan labelnya kelas A. Kemudian kita add 2 untuk kelas B. Kemudian kita add, lalu oke. Nah, di sini akan kelihatan. Setelah ini kita akan lanjut ke data view. Di sini sudah ada data dari variabel view. Kemudian kita kopikan nilai yang ada pada kolom Excel yang sudah kita persiapkan. Karena di sini ada 2 kelas, maka kita kopikan masing-masingnya. Kita pastikan pada aplikasi SPSS. Kemudian paste. Di sini kelihatan nilai siswa dan kelasnya. Kemudian yang kedua untuk kelas B kita copy. Kemudian kita pastikan pada aplikasi SPSS. Di sini sudah kelihatan sebanyak 30 siswa dari kelas 4. 15 di kelas A dan 15 di kelas B. Terus kemudian kita klik Analyze, klik Descriptive Statistic, kemudian Explore,
Hasil kita letakkan di dependent list, kelas kita letakkan di factor list. Kemudian kita klik plot. Di sini kelihatan kita centang atau kita checklist normality plot with test. Selanjutnya continue, lalu OK. Maka akan terlihat hasil uji normality yang kita ujikan pada aplikasi SPSS. Untuk menentukan kriteria uji normality, kita perhatikan kembali. Jika nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sekarang kita lihat data kita bagaimana. Di sini, karena sampel kita kecil dari 50, maka kita menggunakan Shapiro Wheel. Kita lihat di sini nilai signifikansinya. Kedua data ini nilai signifikansinya besar dari 0,05. Maka data kita ini dikatakan berdistribusi normal. Uji yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas berfungsi untuk melihat apakah beberapa kelompok data memiliki varians yang sama atau tidak. Di SPSS biasanya menggunakan test of homogeneity of variance dengan melihat nilai Levens test. Adapun kriteria, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data homogen atau varian sama. Jika nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka data tidak homogen atau varians berbeda. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi SPSS. Masih dengan nilai yang sama, kita klik Analyze, Compare Mean, kita klik One Way ANOVA, hasil kita letakkan di Dependent List, dan kelas kita letakkan di Faktor. Kemudian kita klik option, maka kita centang descriptive, homogeneity of variance, dan means plot. Nah, selanjutnya kita klik continue, kemudian OK. Nah, di sini akan kelihatan tabel hasil dari uji homogenitas yang kita lakukan tadi. Untuk menentukan kesimpulannya, kita harus memperhatikan pada bagian base min yang ada. Kita lihat dulu untuk mengujinya. Jika nilai signifikansi atau sig-nya besar dari 0,05, maka data kita homogen atau variansnya sama. Kedua, jika nilai signifikansi atau sig-nya kecil dari 0,05, maka data tidak homogen atau variansnya berbeda. Sekarang kita coba lihat dari hasil basic min-nya adalah 0,810. Maka berdasarkan kriteria di atas tadi, diperoleh nilai signifikannya besar dari 0,05. Maka data kita homogen atau sama. Uji yang ketiga adalah independent sample t-test. Uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok sampel yang tidak saling berpasangan atau independen, guna mengetahui
apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Adapun kriteria penentuan independent sampel t-test ini, yang pertama, jika nilai signifikansinya atau two-tilednya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data. Yang kedua, jika nilai signifikansinya atau two-tilednya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data tadi. Sekarang kita coba menguji independent test masih menggunakan data yang tadi. Yang pertama kita klik Analyze, kita klik Compare Mean, klik Independent Sample t-test, hasil kita letakkan di test variable, kelas kita letakkan di grouping variable. Kemudian kita klik Define Group. Di sini sudah ada grup 1, grup 2. Kemudian Continue, lalu OK. Maka akan terlihat di sini hasil dari uji independen t-test kita. Untuk mengambil kesimpulannya, kita harus memperhatikan pada bagian nilai signifikan two-tilednya di sini. Sebelumnya kita lihat kriterianya. Jika nilai signifikan two-tilednya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data. Jika nilai signifikan two-tilednya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data. Di sini kita lihat nilai two-tilednya adalah 0,769. Maka besar dari 0,05. Maka berdasarkan hasil yang kita lihat ini, maka data kita tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data tadi. Yang keempat adalah uji ANOVA satu arah. One way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik. Adapun kriteria pengujian one way ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikan atau p-value kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai signifikan atau p-value besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi SPSS. Sama halnya dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji t-test, kita menggunakan nilai akhir semester kelas 4 di SDN 02 Talamau. Di sini ada 3 kelas, masing-masing kelas terdapat 15 siswa. Masing-masing kelas ini kita beri kode 1 untuk kelas A, kode 2 untuk kelas B, dan kode 3 untuk kelas C. Sekarang kita akan mencoba menentukan uji ANOVA pada aplikasi SPSS. Kita klik variable view, pada kolom name, kita klik atau kita tulis hasil. Baris kedua, kita ketik kelas. Desimalnya kita jadikan 0. Label, kita ketik hasil sumatif akhir semester. Dan pada kelasnya kita ketik kelas 4. Pada value, barisan pertama kita kosongkan, barisan kedua 1 untuk kelas A, kita add,
2 untuk kelas B, kita add. 3 untuk kelas C. Kita add dan kita okekan. Kita masuk ke data view. Kita kopikan nilai akhir dari siswa kita tadi. Paste. Lokal 2 atau lokal B-nya juga kita copy. Nah, di sini sudah kelihatan kelas A 15, kelas B, dan kelas C juga 15. Kita masuk ke dalam pengujiannya. Kita klik Analyze, Compare Mean, One Way ANOVA, hasil kita letakkan di Dependent List, dan kelas kita letakkan di faktor. Kemudian kita klik Option, Deskriptif kita centang, dan Mean juga kita centang. Lalu Continue dan OK. Di sini akan terlihat hasil uji ANOVA yang kita lakukan pada nilai sumatif akhir semester siswa kelas 4 tadi. Di sini akan kita lihat pada nilai signifikannya. Kita lihat kriterianya. Jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Sekarang kita lihat hasil uji kita. Pada uji ANOVA ini, kita melihat nilai signifikannya adalah 0,925. Berarti besar dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan jika nilai signifikan atau p-value besar dari 0,05, berkesimpulan kita tidak ada perbedaan secara signifikan. Demikianlah hasil tutorial uji normalitas, uji homogenitas, uji independentitas, dan uji ANOVA pada SPSS. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.